Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai disentuh kepentingan politik, karena yang satu ini bukan sekedar industri tapi harga diri bangsa. Di seluruh Asia Tenggara cuma Indonesia yang bisa membangun kapal selam sendiri. Negara lain di kawasan ini boleh punya kapal selam, tapi nggak seperti Indonesia. Nah, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, semuanya bergantung pada negara lain. Tapi Indonesia beda, kita satu-satunya yang bisa membangun dan merakit kapal selam dari nol di tanah kita sendiri. Di balik kemampuan itu ada satu nama yang jarang disorot publik, tapi justru jadi kunci di balik layar kekuatan laut Indonesia, PT PAL Indonesia. Perusahaan ini bukan cuma galangan kapal, tapi simbol bahwa Indonesia bukan lagi menonton dalam dunia industri pertahanan. Dari bawah terik Surabaya, mereka bikin sesuatu yang bahkan negara-negara kaya di ASEAN belum bisa. Dan kalian juga akan takjub, karena inilah 2 dari ratusan kapal yang jadi kebanggaan bangsa. Nah, jika teman-teman suka dengan perkembangan Indonesia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe WQWEK dan tonton sampai akhir. Karena kita yakin kalian akan takjub dan bangga dengan Indonesia. Yakin nih, negara tetangga kita makin iri dengan perkembangan ini. Kalau ditarik ke belakang, kisah PT PAL itu panjang dan menarik. Cikal bakalnya dimulai pada 1849 saat pemerintah Belanda mendirikan fasilitas bernama Marine Establishment di Surabaya. Nah, setelah Indonesia merdeka, perusahaan ini dinasionalisasi dan namanya diubah jadi Penantaran Angkatan Laut atau PAL. Baru pada 15 April 1980 statusnya resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT lewat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980. Dari sinilah PT PAL Indonesia yang kita kenal sekarang lahir. Bukan sekedar bengkel kapal, tapi pusat industri maritim nasional yang punya ambisi global. Dan bukan cuma omong kosong, sejak 1985 sampai 2024, PT PAL sudah memproduksi 329 kapal, di mana 92 diantaranya kapal perang. Dari jumlah itu, 47 unit kapal bahkan diekspor ke luar negeri. Bukti kalau produk mereka diakui dunia. Nah, selain kapal, mereka juga bikin berbagai produk di bidang energi dan elektrifikasi. Dari 1988 sampai 2024, tercatat 293 proyek energi, mulai dari barge mounted power plant, wellhead platform, sampai peralatan elektrifikasi lain. Artinya PT PAL bukan cuma jago bikin kapal perang, tapi juga punya kapabilitas industri energi berat yang bisa menopang ketahanan nasional. Nah, kalau kamu pikir kemampuan mereka baru belakangan ini, salah besar. Sejak zaman Presiden B.J. Habibie, PT PAL sudah jadi pionir. Di masa itu mereka sukses merakit kapal patroli cepat FPB-57. Sebagai simbol awal, kemampuan bangsa ini memproduksi kapal militer sendiri. Nah, seiring waktu mereka berkembang lebih jauh, membangun kapal perang, kapal selam, landing ship tank, dan landing platform dock. Kapal multifungsi yang bisa dipakai untuk operasi militer, angkut pasukan, hingga misi kemanusiaan. Dan yang menarik, PT PAL nggak cuma bisa bikin kapal baru, mereka juga ahli dalam menjaga agar kapal lama tetap siap tempur lewat kemampuan midlife modernization, overhaul, dan refurbishment. Contohnya proyek besar overhaul kapal selam KRI Cakra 401. Mereka nggak cuma mengganti mesin utama, tapi juga memperbarui sistem navigasi, sensor, persenjataan, hingga struktur lambungnya. Nah, hasilnya, KRI Cakra kembali ke laut dengan kekuatan yang baru. Selain itu ada juga proyek refurbishment 41 KRI atau R41. Program besar untuk memperbarui 41 kapal perang Indonesia. Bukan cuma di bagian luar, tapi sampai sistem navigasi dan komunikasinya. Proyek ini memastikan bahwa kapal-kapal tua TNI AL tetap tangguh tanpa harus beli yang baru dari luar negeri. Nah, inilah bentuk nyata dari kemandirian, bukan teori tapi kemampuan teknis yang benar-benar dikerjakan oleh anak bangsa sendiri. Kemandirian ini juga datang dari cara PT PAL membangun kerjasama internasional yang cerdas. Mereka nggak asal bergantung,
tapi memanfaatkan kolaborasi untuk transfer teknologi. Beberapa mitra global besar yang sudah bekerja sama dengan PT PHL, antara lain Demonselde Naval Building dari Belanda, ada juga Rothschild Royal Dockyard, Babcock dari Inggris, Naval Group Prancis, dan TAS Shipyard Turki. Bahkan nih, mereka juga bermitra dengan Bofors untuk kegiatan maintenance, repair, dan overhaul pada sistem persenjataan kaliber 40 mm dan 57 mm. Sistem yang digunakan di banyak kapal TNI AL. Dengan kerjasama ini, kemampuan teknisi Indonesia akan ikut melesat. Bahkan ada juga persiapan kerjasama joint venture di bidang integrated logistics support bersama Iridium untuk mengeluarkan logistik pertahanan. Nah, semua ini puncaknya terlihat dalam acara besar Indo Defense 2025, pameran industri pertahanan terbesar di Asia Tenggara. Setelah melihat sejarah panjang industri maritim Indonesia, inilah dua kapal yang benar-benar jadi kebanggaan bangsa. Fregat Merah Putih Class dan kapal selam KRI Alugoro 405. Dua kapal ini bukan sekedar aset militer, tapi simbol dari kemampuan Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri, membuat alutsista besar dan canggih dengan tangan anak bangsa. Nah, mari mulai dari yang paling baru, Fregat Merah Putih Class, kapal perang besar yang sedang dibangun oleh PT PHL Indonesia di Surabaya. Fregat ini punya panjang sekitar 140 meter dan desainnya berasal dari Arrowhead 140, rancangan perusahaan Babcock asal Inggris. Nah, menariknya, desain itu bukan benar-benar baru. Aslinya diambil dari fregat Iver Hoodfeld Class milik Angkatan Laut Denmark, lalu dikembangkan lebih modern. Pembangunan kapal ini dimulai pada Desember 2022 lewat acara pemotongan baja pertama, semacam tanda resmi bahwa proyek benar-benar dimulai. Tapi yang bikin Indonesia istimewa adalah karena negara lain juga memakai desain ini, seperti Inggris dengan fregat tipe 31 Inspiration Class dan Polandia dengan program Matchnik. Namun Indonesia punya versi yang paling unik karena konfigurasi senjata dan sistem tempurnya berbeda. Fregat ini sepenuhnya dirancang untuk operasi jarak jauh dengan sistem mesin combined diesel and diesel. Kecepatannya bisa mencapai 28 knot, sekitar 52 km per jam, dan mampu berlayar sejauh 9.000 mil laut tanpa pengisian bahan bakar, setara menempuh jarak Surabaya ke Jepang bolak-balik. Nah, dari sisi teknologi, kapal ini menggunakan kombinasi peralatan dari Turki dan Italia. Dua negara ini jadi mitra utama karena industri pertahanannya terkenal tangguh dan sudah terbukti di banyak negara NATO. Dalam kategori utama, fregat ini punya radar multifungsi Metehan X-band buatan Aselsan yang mampu mendeteksi pesawat dan kapal dari jarak jauh dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu ada sistem peperangan elektronik dari LT Group Italia untuk melacak, mengganggu, dan melindungi kapal dari sinyal radar atau serangan elektronik musuh. Kapal ini juga punya sonar Versa dari Aselsan untuk mendeteksi kapal selam di bawah laut, serta radar tambahan Mardiseng 200N untuk mengawasi pergerakan di udara dan laut. Semua sistem ini dikendalikan lewat Combat Management System Advent buatan Havelsan yang berfungsi seperti otak digital kapal. Nah, salah satu komponen paling menonjol adalah radar Metehan, turunan dari sistem Kefred. Radar paling canggih milik Turki yang juga dipasang di kapal perusak TR-2000. Kefred bisa melacak ratusan target sekaligus di udara dan laut. Indonesia menjadi pengguna pertama radar ini di luar Turki, menandakan betapa tingginya tingkat kepercayaan industri pertahanan Turki terhadap Indonesia. Secara sederhana, fregat Merah Putih Class adalah kapal dengan kombinasi kemampuan deteksi jauh, pertahanan yang kuat, dan daya jelajah yang tinggi. Ini menjadikan tulang punggung baru bagi armada TNI AL di masa depan. Berbeda dengan fregat yang beroperasi di permukaan laut, kekuatan Indonesia di bawah permukaan laut diwakili oleh KRI Alugoro 405. Kapal selam pertama yang dirakit sepenuhnya di Indonesia. Proyek ini juga dilakukan oleh PT PHL Indonesia, tapi dengan kerjasama dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan. KRI Alugoro adalah jenis kapal selam diesel elektrik
panjangnya 61,3 meter, dan bisa membawa 40 kru di dalamnya. Saat menyelam, kecepatannya bisa mencapai 21 knot, sekitar 39 km per jam, sedangkan di permukaan bisa melaju 12 knot. Kapal ini mampu beroperasi hingga 50 hari non-stop, menjelajah jauh tanpa kembali ke pangkalan. Nah, dalam uji coba taktik diving depth di perairan utara Bali, Alugoro membuktikan ketangguhannya dengan menyelam hingga 310,8 meter di bawah permukaan laut. Nah, di kedalaman itu tekanan air mencapai 30 bar, setara 30 kali tekanan udara di permukaan, tapi kapal tetap kedap dan stabil. Uji ini memastikan kekuatan struktur lambung dan kemampuan sistem kelistrikan bertahan di kondisi ekstrim. Nah, menurut Satrio Bintoro, Kepala Divisi Kapal Selam PT PAL, tahap TDD ini adalah ujian paling penting. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil kerja insinyur Indonesia sudah sebanding dengan standar internasional. Membuktikan alih teknologi dari Korea Selatan benar-benar berhasil. Peluncuran KRI Alugoro dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryasudu. Ia menyebut, Indonesia kini menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang mampu membuat kapal selam sendiri. Menurutnya hal ini memberikan efek strategis besar, karena tidak banyak negara yang punya kemampuan industri semacam ini. Nama Alugoro sendiri diambil dari senjata legendaris Gada Alugoro, milik Prabu Baladewa dalam kisah pewayangan. Senjata ini digambarkan memiliki kekuatan yang luar biasa, sekali pukul bisa menghancurkan musuh. Nah, filosofi itu sama seperti visi dari kapal ini, kuat senyap dan mematikan. Proyek ini juga sejalan dengan visi membangun kemandirian industri pertahanan nasional dengan anggaran sekitar 1,14 miliar dolar Amerika Serikat untuk 3 kapal selam, Nagapasa, Arda Dedali, dan Alugoro. Kerjasama ini jadi salah satu transfer teknologi terbesar antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang militer. Kini dengan fregat Merah Putih Class yang mendominasi laut dan KRI Alugoro 405 yang beroperasi di kedalaman laut, Indonesia benar-benar menunjukkan kemajuan besar dalam pertahanan maritim. PT PAL tidak lagi sekedar merakit, tapi sudah menjadi pembuat dan pengembang kapal perang teknologi tinggi.